Selamat datang lagi para pemuda-pemudi kebanggaan Budayanti. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah mengalahkan Jiang Tai. Jiang Tai pada saat ini merasa bahwa Xiao Yan benar-benar akan bisa membunuhnya kapan saja. Namun sebelum itu Jiang Tai benar-benar sangat ingin tahu dari manakah Xiao Yan berasal. Jiang Tai pada akhirnya segera berkata bahwa sebelum dirinya mati, bisakah Xiao Yan memberitahunya untuk yang terakhir kalinya dari alam manakah dirinya berasal? Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiao Yan segera berkata dengan tenang kepada Jiang Tai. Sosoknya berkata mungkin ada lebih banyak kekuatan yang terlibat di belakang Xiao Yan. Oleh karena itu bahkan jika Jiang Tai mengetahuinya itu akan berguna. Tetapi meskipun begitu jika Jiang Tai menyerahkan cincin penyimpanannya maka Xiao Yan tidak akan membunuhnya. Jiang Tai pun seketika sedikit ragu saat mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata, tahukah Xiao Yan bahwa jika Xiao Yan melepaskan Jiang Tai hari ini, Jiang Tai pasti akan menjadi duri di dalam daging Xiao Yan di masa depan? Xiao Yan pun tersenyum ke arah Jiang Tai sebelum akhirnya berkata bahwa Jiang Tai sebaiknya jangan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di mata Xiao Yan, Jiang Tai masih terlalu lemah. Xiao Yan khawatir dirinya tidak akan memiliki peluang untuk menjadi duri di dalam daging Xiao Yan di masa depan. Jiang Tai pun hanya bisa tersenyum masam dan terlihat sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Jiang Tai bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan sungguh-sungguh dengan yang dirinya katakan. Apakah cincin penyimpanan miliknya akan benar-benar bisa menukar nyawa miliknya? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata tentu saja itu berlaku, tetapi tentu saja Xiao Yan harus mendapatkan harta yang cukup di dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan juga harus mengambil kembali apa yang baru saja direbut oleh Jiang Tai di tempat ini. Mendengar hal tersebut Jiang Tai pun menghela nafas dan pada saat ini segera melepaskan cincin penyimpanannya. Jiang Tai segera melemparkan cincin penyimpanan ini ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengambil cincin penyimpanannya sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan segera menyelidikinya. Setelah memastikan bahwa Jiang Tai tidak menyembunyikan apapun, Xiao Yan pada akhirnya sedikit mengangguk. Xiao Yan pun lanjut berkata sebaiknya pada saat ini Jiang Tai segera pergi. Menurut Xiao Yan akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu kembali. Jika waktunya tiba dan jika Jiang Tai masih seperti ini lain kali maka Jiang Tai benar-benar tidak perlu lagi hidup di dunia ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jiang Tai pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Sosoknya tidak berani membantah perkataan Xiao Yan dan dirinya segera berdiri. Jiang Tai pada akhirnya bergegas pergi melesat berubah menjadi cahaya pelangi karena dirinya takut bahwa Xiao Yan akan kembali menarik kata-katanya. Melihat kepergian dari Jiang Tai, Gu Jiu dan yang lainnya pada saat ini benar-benar menghela nafas lega, tetapi matanya pada saat ini memancarkan sedikit kebencian. Namun bagaimanapun mereka mengerti bahwa bukan terserah mereka untuk memutuskan apakah harus membunuh Jiang Tai atau tidak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum setelah mengambil cincin penyimpanan Jiang Tai. Harus dikatakan karena Jiang Tai berasal dari alam atas. Sosoknya benar-benar memiliki kekayaan yang luar biasa dan Xiao Yan mendapatkan 10 juta pil origin Qi. Hal ini dapat dikatakan sangat besar dan ini segera memperkaya kantong Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan pil origin Qi dan buah pencegah bencana dari cincin penyimpanan. Setelah itu Xiao Yan menyerahkannya kepada Ding Yue, sementara itu Xiao Yan berniat untuk menyerahkan 50 buah yang tersisa kepada Gu Jiu. Gu Jiu juga pada saat ini melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengabaikan Gu Jiu dan tatapannya menuju ke arah gua. Tempat ini adalah tempat di mana Xiao Yan keluar sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini melihat keempat sosok yang bersembunyi dan di antaranya ada sosok Jie Yi. Mereka pada saat ini tidak berani keluar setelah melihat pertempuran Xiao Yan dengan Jiang Tai. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berteriak ke arah mereka agar mereka menunggu sejenak karena Xiao Yan akan menangani mereka nanti.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, mereka pada saat ini sama sekali tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa terdiam merasa takut setelah melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka juga menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan ini benar-benar akan bisa menghancurkan mereka dalam pertempuran sebelumnya. Namun Xiao Yan benar-benar menahan diri dan jika tidak mereka akan segera berubah menjadi debu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke arah Gu Jiu dan mengeluarkan 50 buah pencegah bencana. Xiao Yan pun segera memberikan buah ini kepada Gu Jiu membuat Gu Jiu terkejut. Gu Jiu pada saat ini merasa bingung karena ini dapat dikatakan hadiah Xiao Yan setelah memenangkan pertempuran. Dengan begitu maka mereka tidak memiliki hak untuk meminta buah tersebut dari Xiao Yan. Gu Jiu pada akhirnya segera berkata bahwa Tuan telah meraih barang ini setelah dirampok oleh orang lain, oleh karena itu mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan buah ini kembali. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera sedikit tersenyum dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa pohon 4 transformasi yang mereka andalkan untuk bertahan hidup pada saat ini telah hancur. Oleh karena itu menurut Xiao Yan buah ini akan bisa dijadikan benih untuk kembali membentuk pohon 4 transformasi, karena rumah mereka menghilang dan selama mereka masih hidup maka mereka akan bisa membangun kembali rumah yang baru. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Gu Jiu benar-benar sedikit terkejut. Gu Jiu pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa terima kasih yang tidak ada habisnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara kepada Gu Jiu. Xiao Yan berkata bahwa menurutnya tempat ini sudah tidak lagi cocok untuk mereka tinggali. Oleh karena itu segera setelah mengambil benih ini mereka harus mencari tempat baru dan memulai kehidupan yang baru. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada akhirnya Gu Jiu berlutut tepat di hadapan Xiao Yan pada saat yang sama semua anggota dari klan burung elang juga pada saat ini berlutut secara serempak. Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya memerintahkan mereka semua untuk kembali bangkit. Xiao Yan memahami pentingnya apa yang telah dilakukan oleh Xiao Yan terhadap ras dari klan burung elang. Dapat dikatakan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menyelamatkan sebuah klan, namun sejujurnya Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut. Bagi Xiao Yan hal ini hanyalah tindakan kebaikan kecil dan tidak perlu memperhitungkannya. Terlebih lagi begitu Xiao Yan datang ke sini Xiao Yan juga telah mendapatkan banyak rezeki. Meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak menemukan petunjuk dari jantung api yang lebih kuat, tetapi Xiao Yan juga pada saat ini telah mendapatkan jantung api peringkat terbawah. Xiao Yan pada saat ini masih belum mengetahui kemampuan khusus apakah yang dimiliki oleh jantung api ini. Meskipun peringkatnya lebih rendah tetapi itu juga merupakan jantung api. Memikirkan apa yang pada saat sebelumnya terjadi di bawah gua. Xiao Yan berpikir bahwa sepertinya api ini akan bisa mempengaruhi orang lain dan menjadikan mereka sebagai boneka. Tetapi tentu saja ini adalah informasi yang Xiao Yan peroleh dari pengalamannya, masih belum ada cara untuk bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari 10 api iblis absolut, namun Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkin Xiao Yan akan dapat menemukan jawaban pada 4 sosok yang berada di kejauhan. Xiao Yan pada akhirnya segera membuka mulutnya sedikit dan pada saat ini gumpalan api iblis yang Xiao Yan telan sebelumnya melayang di hadapan Xiao Yan. Melihat gumpalan api iblis ini mata keempat orang dari kelompok Jieyi pada saat ini terkejut. Sepertinya api iblis ini benar-benar memiliki pengaruh tertentu kepada mereka berempat. Xiao Yan pada akhirnya mengisyaratkan mereka untuk bergegas dan keempatnya pada saat ini segera mendekati Xiao Yan. Mereka pun menangkupkan tangannya sementara Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara banyak omong kosong. Xiao Yan menatap keempat sosok tersebut dan berkata bahwa meskipun Xiao Yan telah mengambil cincin penyimpanan mereka, Xiao Yan pada saat ini masih memerlukan beberapa informasi tentang api iblis ini. Apakah mereka pada saat ini ingin memberitahu Xiao Yan atau haruskah Xiao Yan menggeledah jiwa mereka? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pikiran mereka berempat pada saat ini tiba-tiba menegang.
Pemimpin mereka yang bernama Chong Chang pada akhirnya hanya bisa menangkupkan tangannya dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya akan menjelaskan semua yang dirinya tahu kepada Tuan. Api iblis ini dapat mengaktifkan potensi darah iblis yang ada di tubuh mereka. Hal itu juga dapat membuat darah mereka 100% kembali ke leluhur mereka. Ada juga beberapa orang yang telah mendapatkan api iblis leluhur tersebut dan mereka berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Mereka berhasil mengaktifkan garis keturunan untuk kembali ke leluhur mereka masing-masing. Dengan hal tersebut mereka juga pada akhirnya berhasil menerobos ke tingkat Dogat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Chong Chang. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata, lalu jika begitu permasalahannya, tahukah mereka berapa banyak api iblis yang ada dan apakah itu hanya ada di alam 10.000 iblis? Chong Chang pun sedikit merenung sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa seberapa banyaknya secara spesifik masih belum bisa untuk diketahui, tetapi sekarang ada sekitar 5 orang yang telah memperoleh api iblis ini. Selain itu tentu saja mereka yang mendapatkan api iblis ini juga haruslah seorang jenius. Jika mereka bukan seorang jenius maka mereka tidak akan mungkin bisa menjinakkan api iblis yang ganas ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya kepada Chong Chang. Xiao Yan bertanya sudah berapa lamakah mereka mengejar gumpalan api iblis ini? Selain itu apakah ada petunjuk tentang api iblis lainnya atau lokasi api iblis ini berada? Chong Chang pun menjawab perlahan bahwa api iblis ini sangat sulit untuk didapat. Tidak ada petunjuk sama sekali dan mereka hanya bisa menelusuri dunia untuk menemukannya. Tetapi meskipun begitu dimanapun api iblis ini muncul biasanya akan ada kelahiran harta karun yang bagus. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk setelah mendapatkan semua informasi yang pada saat ini Xiao Yan butuhkan dari keempatnya. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir sepertinya jika Xiao Yan ingin tahu lebih banyak mengenai hal ini Xiao Yan mungkin harus pergi ke tempat yang lebih sentral di dunia iblis. Memikirkan hal ini sepertinya Xiao Yan harus pertama kali datang ke tempat iblis leluhur. Xiao Yan harus mengunjungi tempat lelang karena di tempat lelang pasti akan ada pertukaran informasi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mengembalikan esensi darah jiwa dari Jieyi. Setelah menerima esensi darah jiwa ini Jieyi pun seketika berlutut di hadapan Xiao Yan dengan penuh rasa bersyukur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bergumam bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Selain itu api iblis ini juga telah diambil oleh Xiao Yan oleh karena itu mereka tidak boleh mengganggu tempat ini lagi. Keempatnya pada saat ini menganggukkan kepalanya sambil merasa lega. Mereka pada akhirnya lanjut menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan segera mengucapkan selamat tinggal. Keempatnya pada akhirnya pergi sementara Xiao Yan juga pada saat ini tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Namun pada saat yang bersamaan Xiu Ling pada saat ini kembali datang ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini sedikit membungkuk dan menggigit bibir bawahnya sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata dengan tulus bahwa Tuan benar-benar telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan klan mereka. Namun pada saat ini klan burung elang benar-benar tidak memiliki imbalan untuk Tuan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini bersedia untuk menjadi pembantu dari Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan menoleh ke arah sosok Xiu Ling. Sosok Xiu Ling memang terlihat sangat cantik. Dirinya diidam-idamkan oleh banyak ras di sekitarnya dan kecantikannya tidak perlu diragukan lagi. Namun Xiao Yan bukanlah sosok yang gatal dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka tidak perlu membayar apapun kepada Xiao Yan. Yang terpenting pada saat ini adalah setiap orang telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Xiao Yan pada saat ini hanya berharap Xiu Ling bisa hidup dengan baik dan menjadikan dirinya lebih kuat. Xiu Ling harus menjadi tungku bagi orang lain dan benar-benar meningkatkan kualitas klannya sendiri. Selain itu lebih baik bagi Xiu Ling jangan mengatakan perkataan seperti sebelumnya di dalam hidupnya di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Xiu Ling pada saat ini benar-benar terkejut.
Xiao Yan benar-benar tidak memanfaatkan situasi dan kata-kata Xiao Yan ini benar-benar memotivasi Xiu Ling. Xiu Ling pada akhirnya segera kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan kuat. Matanya yang indah pada saat ini menunjukkan tekad dan dirinya benar-benar harus tumbuh menjadi lebih kuat. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa saudari Xiu Ling sebenarnya sangat cantik dan baik. Jika Xiao Yan tidak ingin Xiu Ling menemaninya maka Xiu Ling bisa menemani sosok tersebut. Semua orang pada akhirnya segera menoleh ke arah sosok yang saja berbicara yang ternyata adalah Xia Zhenghui. Sosok Xia Zhenghui muncul untuk waktu yang tidak diketahui. Xiao Zhenghui pada saat ini dipenuhi dengan keringat tetapi meskipun begitu penampilannya masih terlihat menawan. Tetapi sikap Xiu Ling pada saat ini masih biasa saja dan dirinya tidak menanggapi Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada akhirnya sedikit malu sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya benar-benar telah ditolak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya menghela nafas melihat kemunculan dari Xia Zhenghui. Xiao Yan benar-benar sudah malas berdebat dan berbicara mengenai kehilangan dari Xia Zhenghui. Pada akhirnya setelah semuanya komplit Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera pergi. Kelompok Xiao Yan pada saat ini melesat mengikuti informasi yang pada saat sebelumnya Xiao Yan dapatkan. Kelompok Xiao Yan pada saat ini terbang menyusuri hutan dan begitu Xiao Yan melewati sebuah sungai, Xiao Yan menyadari bahwa sungai ini benar-benar dipenuhi dengan sumber origin Qi. Selain itu perjalanan ini juga membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Mereka harus pergi ke Pulau Iblis Leluhur untuk mengikuti pelelangan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan memberikan waktu bagi Ding Yue serta Xia Zhenghui untuk berlatih. Ding Yue juga pada saat ini menyiapkan kapal kecil untuk perjalanan mereka. Pada akhirnya sosok Xiao Yan duduk di dalam kapal, sementara Ding Yue dan Xia Zhenghui berlatih. Seiring berjalannya waktu pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini semakin dekat dengan Pulau Iblis Leluhur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak juga sosok yang memiliki tujuan yang sama dengan Xiao Yan. Singkat cerita pada akhirnya begitu mereka sampai di Pulau Iblis Leluhur, Xiao Zhenghui dan Ding Yue juga segera berhenti berlatih. Mereka bertiga segera menginjakkan kaki di Pulau Iblis Leluhur dengan tanah yang hitam. Pada saat ini ada banyak aliran orang yang berlalu lalang di sekitaran kelompok Xiao Yan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa hampir semua orang yang berada di sini berasal dari alam lain. Tampaknya mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan iblis leluhur. Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi lingkungan di sekitar. Xiao Yan menyadari ada banyak aura yang kuat dan ada juga beberapa dogat bintang 4. Hal ini seketika langsung membuat Xiao Yan penasaran akan kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh penyelenggara pelelangan. Dengan mengadakan pelelangan yang sebesar ini tentu saja harus ada kekuatan yang menopangnya. Jika tidak tentu saja akan terjadi kerusuhan dan perampokan di dalam pelelangan. Mungkinkah leluhur dari istana iblis leluhur ini benar-benar sangat kuat hingga berani melakukan pelelangan sebesar ini? Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini akhirnya permasalahan tersebut benar-benar telah diklarifikasi. Begitu Xiao Yan hendak memasuki kota Xiao Yan pada saat ini melihat sebuah pengumuman tersebut menginformasikan mengenai persyaratan bagi orang yang ingin mengikuti pelelangan. Mereka harus menyebutkan dari alam manakah mereka berasal. Mereka harus memaparkan berapa banyak pil origin Qi yang mereka miliki. Selain itu mereka juga harus menyerahkan esensi darah dan jiwa untuk memasuki pelelangan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Zhenghui pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, bukankah mereka memiliki kartu khusus? Jika begitu permasalahannya bukankah mereka juga bisa menggunakan jalur khusus dengan kartu khusus tersebut? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan segera mengeluarkan kartu khusus dan bersiap untuk maju. Namun Ding Yue pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan agar Tuan Xiao Yan menunggu sejenak. Sebaiknya Tuan Xiao Yan melihat apa yang pada saat ini ada di tangan orang-orang yang ingin masuk. Sepertinya setiap orang yang ingin masuk memiliki kartu khusus yang sama dengan mereka.
Xiao Yan pun segera mengikuti apa yang dikatakan oleh Ding Yue dan Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini Xiao Yan melihat memang semua orang memiliki kartu khusus yang sama dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika tersadar bahwa sepertinya ini bukanlah kartu khusus, sepertinya ini adalah sesuatu untuk memantau lokasi mereka. Xia Zhenghui juga pada saat ini melirik dan berkata jika semua orang memiliki kartu khusus, maka dengan begitu bukankah mereka semua orang khusus dan tidak ada bedanya? Xiao Yan pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh keduanya. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini tentu saja keberatan untuk menyerahkan esensi darah dan jiwanya. Jika Xiao Yan menyerahkan esensi darah dan jiwanya maka Xiao Yan benar-benar akan terjatuh dalam kondisi sulit. Xiao Yan tidak akan bisa bergerak jika terjadi sesuatu kesalahan. Dengan menyerahkan esensi darah dan jiwa tentu saja dapat dikatakan Xiao Yan menyerahkan hidup dan matinya. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini mengamati sosok-sosok yang bergegas masuk. Orang-orang kuat yang telah dideteksi oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ragu menyerahkan esensi darah dan jiwa mereka. Namun setelah beberapa pengamatan Xiao Yan pada akhirnya menyadari sesuatu dari mereka. Xiao Yan melihat bahwa esensi darah dan jiwa ini tidak dipegang oleh para penjaga. Esensi darah dan jiwa ini langsung diteteskan ke dalam kartu VIP. Dengan begitu maka penggunaan dari esensi darah serta jiwa ini tidak akan mengancam kehidupan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada akhirnya tiba giliran Xiao Yan dan yang lainnya. Para penjaga pun memandang ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dan pada saat ini terlihat cukup antusias. Namun mereka juga pada saat ini melihat kekhawatiran di wajah Xiao Yan dan mereka segera mulai menjelaskan. Salah seorang penjaga berkata bahwa Tuan pada saat ini tidak perlu khawatir. Esensi darah jiwa ini memang terlibat di dalam syarat untuk memasuki pelelangan. Namun selama mereka tidak melanggar aturan dan tidak bertarung secara pribadi di dalam pulau, selama mereka tidak membunuh orang dan membeli barang ilegal maka hal tersebut tidak akan berpengaruh. Selain itu bahkan jika mereka melanggar persyaratan mereka tidak akan mati dan hanya terluka parah. Hal ini dilakukan hanya untuk menjaga ketertiban dan dirinya berharap Tuan akan mengerti. Baru saja penjaga tersebut selesai menjelaskan Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu segera menyerahkan esensi darah dan jiwanya. Penjaga pun segera mengambil kartu khusus Xiao Yan dan pada saat ini membiarkan esensi darah dan jiwa Xiao Yan menyusup ke dalam kartu khusus ini. Xia Zhenghui dan Ding Yue juga pada saat ini mengikuti pergerakan Xiao Yan dan semuanya pada akhirnya selesai. Xiao Yan juga pada saat ini lanjut melaporkan jumlah pil origin Qi yang mereka miliki. Penjaga pun tersenyum bahagia hingga pada akhirnya memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk masuk. Xiao Yan pada akhirnya mengikuti kerumunan orang pergi ke kedalaman Pulau Iblis Leluhur. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan melihat bangunan yang megah yang terlihat ada 4 tingkat. Bangunan inilah yang tampaknya akan dijadikan sebagai tempat pelelangan dan bangunan ini sangat megah. Xiao Yan juga pada saat ini mendapatkan informasi dari sekitar bahwa pelelangan pada saat ini benar-benar dibagi menjadi 4 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya maka kualitas barang yang dilelang akan semakin bagus. Selain itu pelelangan ini akan berlangsung untuk waktu yang lama hingga mencapai total 1 tahun. Pembukaan dari pelelangan ini juga secara bertahap dari tingkat yang terendah hingga menuju ke tingkat yang paling tinggi. Setelah mendapatkan banyak informasi ini Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Banyak orang yang berkerumun pada saat ini dan Xiao Yan segera hendak mengingatkan kepada Xia Zhenghui. Xiao Yan berniat untuk mengingatkan Xia Zhenghui untuk jangan kabur-kaburan. Namun begitu Xiao Yan menoleh Xia Zhenghui pada saat ini sudah tidak ada di belakang Xiao Yan. Ding Yue pun segera berkata kepada Xiao Yan dengan santai bahwa Tuan Xiao Yan telah terlambat. Xia Zhenghui telah menyelinap pergi begitu mereka memasuki pulau. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak berdaya dan Xiao Yan terlalu malas untuk peduli kepada Xia Zhenghui. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini merasakan bahwa kekuatan Xia Zhenghui telah meningkat. Meskipun Xia Zhenghui menghilang setiap saat dan tidak tahu apa yang dirinya lakukan,
Lalu setiap kali Xia Zhenghui kembali, kekuatan Xia Zhenghui benar-benar meningkat, begitu juga dengan kekuatan spiritualnya. Adapun bagaimana Xia Zhenghui berlatih, Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih belum mengetahuinya. Xiao Yan dan Ding Yue pada akhirnya memutuskan untuk segera memasuki rumah lelang. Pada saat ini pelelangan pertama dibuka di tingkat pertama dan banyak orang yang memasuki lantai pertama. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini terkejut karena lelang tingkat pertama ini benar-benar memiliki banyak orang. Tidak ada tempat untuk duduk di tempat pelelangan ini, tetapi meskipun begitu ada tempat yang bisa mereka tempati dengan santai dengan membayar cukup origin key. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat ada banyak yang akan siap untuk dilelang di balik tirai cahaya. Setelah menyelidiki dengan singkat, Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa barang-barang ini benar-benar tidak menarik perhatian Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa berdiam diri menyaksikan pelelangan yang pada saat ini pada akhirnya dimulai. Meskipun pelelangan ini masih merupakan pelelangan tingkat rendah, tetapi konsumsi dari origin key-nya sangat di luar dugaan. Pada saat ini pelelangan tingkat rendah ini benar-benar telah menghabiskan puluhan juta pil origin key. Dengan begitu Xiao Yan pada saat ini berpikir tentu saja di pelelangan selanjutnya nilai total dari pil origin key benar-benar akan meningkat. Lalu Xiao Yan pada saat ini membutuhkan pil origin key yang lebih banyak. Beruntung Xiao Yan merupakan seorang alkemis dan Xiao Yan pada saat ini akan bisa segera menghasilkan uang. Xiao Yan berniat untuk memurnikan beberapa ramuan untuk ditukar dengan pil origin key. Memikirkan hal ini dan menghitung waktu di dalam pelelangan, Xiao Yan pada saat ini memiliki waktu yang cukup. Xiao Yan pada akhirnya menyewa sebuah ruangan di dalam pelelangan untuk mulai memurnikan obat. Begitu Xiao Yan memasuki ruangan bersama dengan Ding Yue, Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan 5 buah pencegah bencana. Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui dengan jelas mengenai kemanjuran dari buah tersebut. Namun meskipun begitu dengan kemampuan alkemis Xiao Yan pada saat ini akan bisa membentuk pil yang mungkin berguna di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera menggerakkan tangannya dan mengeluarkan api miliknya. Sekarang Xiao Yan tidak lagi membutuhkan kuali obat untuk memurnikan obat. Dengan kemampuan Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan benar-benar memiliki kendali atas api yang sangat luar biasa. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera memasukkan 1 buah pencegah bencana. Setelah mengekstraknya, Xiao Yan pun memadatkan sari buah ini tanpa henti. Setelah itu Xiao Yan pun memurnikan buah ini menjadi 3 bahan yang akan dibentuk menjadi 3 pil berbeda. Namun sebelum itu Xiao Yan pada saat ini segera menyelidiki kemampuan serta khasiat apakah yang dimiliki oleh buah tersebut. Pada akhirnya setelah waktu singkat Xiao Yan menyadari bahwa yang pertama benda ini dapat meningkatkan kekuatan. Efek yang kedua, buah ini memiliki efek untuk transformasi. Sementara itu efek ketiga dari buah ini adalah memiliki energi iblis yang kuat. Setelah memahami karakteristiknya, Xiao Yan pada akhirnya tersadar bahwa bahan ini merupakan bahan yang cukup langka. Bahan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan pil transformasi iblis. Namun Xiao Yan tidak tahu apakah pil ini populer di tempat ini atau tidak. Namun meskipun begitu Xiao Yan tidak akan tahu jika Xiao Yan tidak menyempurnakannya. Xiao Yan pada akhirnya segera mengambil beberapa bahan obat tambahan dari cincin penyimpanan dan mulai segera mengondensasikan ramuan tersebut menjadi bakwan goreng.